Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha Kanta dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam akan memberikan penyuluhan sosial mengenai ketahanan keluarga di masa pandemi. Baik, ketika COVID-19 yang terkena dampaknya tidak hanya lembaga-lembaga besar, akan tetapi hampir setiap individu merasakannya dari dampak COVID-19 tersebut. Dan sudah sewajarnya apabila individu mengalami berbagai perubahan-perubahan dan kebiasaan mulai dari kebiasaan bekerja, sekolah, dan aktivitas sehari-hari. Dengan berawal dari aturan work from home yang mana membatasi segala aktivitas dimulai dari pekerjaan, taman bermain, bahkan sekolah maupun universitas pun ditutup demi keselamatan masyarakat sendiri. Akan tetapi, WFH ini menimbulkan banyak sekali masalah, dimulai dari meningkatnya kebutuhan untuk bertahan hidup, meningkatnya jumlah PHK, dan melonjaknya perekonomian di Indonesia. Hal ini menyebabkan timbulnya pemikiran-pemikiran dan kekhawatiran yang berlebihan di kalangan masyarakat. Pandemi ini jelas berdampak terhadap ketahanan keluarga Indonesia. Semakin baik ketahanan keluarga, semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi dan pasca pandemi. Kemudian, kebijakan yang tepat dapat mencegah keluarga Indonesia berada dalam situasi krisis sekaligus memastikan ketahanan keluarga tetap tangguh. Ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial. Ketahanan keluarga bersifat multidimensi dianalogikan sebagai suatu model yang terbentuk dari akumulasi investasi dalam keluarga. Keberhasilan program KB di sini menurunkan jumlah anak per perempuan dari 6 hingga menjadi 2 anak, yang mana menyebabkan prioritas kebijakan kependudukan bergeser dari KB ke pembangunan keluarga. Pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas keluarga menempatkan keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam membangun manusia berkualitas. Dalam data kepemilikan akte kelahiran, di sini menunjukkan secara nasional terjadi kenaikan persentase rumah tangga, yakni seluruh anak yang memiliki akte kelahiran dari 78,3% pada 2015 menjadi 83% pada 2019, yang mana membaiknya kesadaran rumah tangga terhadap administrasi kependudukan mempermudah pemerintah mendata keluarga penerima bantuan sosial terdampak pandemi COVID-19. Kebersamaan keluarga cenderung meningkat selama pandemi, terjadi migrasi balik atau baik pekerja migran yang kembali dari luar negeri maupun dari daerah lain, sehingga presentase rumah tangga yang tinggal secara utuh naik. Meningkatnya ketahanan keluarga. Selain itu, dalam PSBB dan pengurangan aktivitas di luar rumah menyebabkan aktivitas bersama seperti makan, belajar, dan beribadah antara anak dan orang tua meningkat. Selama pandemi, banyak rumah tangga kehilangan pendapatan jika tanpa bantuan pemerintah. Ketahanan keluarga, dimensi ketahanan fisik dapat turun secara signifikan. Kehilangan pendapatan bagi banyak rumah tangga di Indonesia berdampak sangat besar terhadap kemampuan memenuhi pangan keluarga. Dalam keputusan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial atau bansos sudah tepat, di mana mencegah penurunan ketahanan keluarga. Kinerja positif pemerintah di bidang kesehatan dapat terancam di masa pandemi COVID-19 karena angka morbiditas beresiko naik. Sumber daya kesehatan terkonsentrasi untuk penanganan COVID-19, menyebabkan layanan kesehatan reguler tidak berjalan secara optimal. Masyarakat juga cenderung menghindari pergi ke fasilitas kesehatan, yang dimana dampaknya ketahanan keluarga diukur dari aspek kesehatan beresiko turun. Selama pandemi, angka kehamilan itu naik. Faktanya sekitar 72% akseptor KB memilih metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik, yang mana membutuhkan pelayanan KB reguler. Selama masa PSBB, angka kehamilan naik, termasuk kehamilan tidak diinginkan.
Hal ini meningkatnya risiko kematian ibu melahirkan dan juga bayi, khususnya pada kelompok ibu rentan dengan usia terlalu muda atau terlalu tua, melainkan juga bagi ibu yang terlalu sering melahirkan. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah memang menempatkan kesehatan sebagai prioritas, di mana namun pengelolaan ekonomi nasional tidak bisa diabaikan juga. Di sini keterbatasan tabungan menyebabkan banyak rumah tangga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, pandemi ini berpotensi menurunkan kinerja pendidikan nasional, di mana mereka yang bersekolah tidak dapat sekolah secara normal. Mereka yang tidak bersekolah semakin sulit melanjutkan pendidikan. Lebih lagi, dari 50 juta siswa dan mahasiswa di Indonesia terdampak. Metode pembelajaran pun tidak sepenuhnya bisa mengandalkan teknologi, mengingat tidak semua siswa memiliki komputer dan akses internet. Kehilangan pendapatan keluarga juga akan menurunkan kemampuan membiayai pendidikan. Jika pandemi berlangsung lama, dapat menurunkan motivasi siswa untuk kembali bersekolah. Pandemi ini dapat menurunkan ketahanan keluarga dalam aspek pendidikan. Nah, kita berharap pandemi tidak berlangsung secara lama, sehingga aktivitas ekonomi dan sektor kehidupan lainnya berangsur pulih dalam situasi kenormalan baru, hingga ditemukannya vaksin, di mana pandemi COVID-19 jelas berdampak terhadap ketahanan keluarga. Kebijakan pemerintah untuk menambah waktu penyaluran bansos selama pandemi sudah tepat, di mana mengurangi risiko penurunan ketahanan keluarga untuk dimensi ketahanan fisik dan ekonomi. Setidaknya hingga akhir 2020 perlu dirancang kebijakan mendukung ketahanan keluarga. Jika pandemi terus-menerus berlangsung, semoga pandemi tidak Jika pandemi terus berlangsung, maka sektor ekonomi dan kehidupan di keluarga akan menurun secara drastis. Baik, sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.